Mohon izin, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal, wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, syukron kasiron bihudurikum ya, fi hadal fasal ya, fi hadal majlis ya, linadras anil ibadah bahwa ibadah haji. Oke, awalan saya naftati hadal majlis biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan basmalah tadi ya hadir kelancaran, keberkahan untuk kita semua. Amin. Oke, pada pagi hari ini kita akan mereview kembali ya, pemahaman kita tentang ibadah haji. Ya, oke, nanti diawali dari presentasi mahasiswa, kemudian eh, diskusi, ya, review diskusi, dan sedikit review PPT saya. Dan jangan lupa nih untuk absensi di Edu sampai pukul 9 ya. Oke, silakan kepada yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang pengertian dan hikmah pelaksanaan ibadah haji, serta cara untuk mencapai haji mabrur bagi seorang muslim. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok pada kelompok satu. Yang pertama saya sendiri, Anissa Dwi Rahmah. Yang kedua ada Najwa Salsabila, yang pada kesempatan kali ini eh, tidak bisa hadir, dan yang ketiga ada Ratri Anggari, dan yang terakhir ada Mas Budi. Materi yang pertama yaitu hakikat haji dan sejarah haji. Hakikat ibadah haji adalah bentuk mujahadah, yaitu perjuangan jiwa secara sungguh-sungguh untuk mencapai musyahadah atau penyaksian spiritual terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini mencerminkan kepulangan spiritual seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Mutlak. Oleh karena itu, niat menunaikan haji harus murni karena Allah, serta dengan kejujuran dan menghindari sifat sombong, angkuh, dan cinta dunia. Tawaf melambangkan keterhubungan manusia dengan alam semesta yang senantiasa tunduk kepada Tuhannya. Penyembelihan hewan kurban dalam haji dimaknai sebagai simbol penyembelihan sifat-sifat buruk dalam diri seperti egoisme, kerakusan, dan ketamakan. Keberhasilan haji tidak diukur dari frekuensi pelaksanaannya, melainkan dari sikap kesadaran spiritual yang mampu melahirkan sikap arif, adil, dan manusiawi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sejarah haji. Ibadah haji
berawal dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersama putranya Ismail yang membangun kembali Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah dimulainya seruan kepada umat manusia untuk berhaji ke Baitullah sehingga bentuk pengagungan kepada Tuhan dan simbol kesetaraan manusia di hadapannya. Praktik haji sudah dikenal sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bahkan sebelum masa kenabian Ibrahim. Namun seiring waktu mengalami penyimpangan, terutama pada masa Arab pra-Islam yang mencampur adukan haji dengan kemusyrikan dan penyembahan berhala. Setelah Islam datang, Nabi Muhammad SAW meluruskan kembali makna dan praktik haji secara ajaran tauhid. Haji diwajibkan kepada umat Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Namun Nabi baru melaksanakannya pada tahun ke-10 Hijriah yang dikenal sebagai Haji Wado atau Haji Perpisahan beberapa bulan sebelum beliau wafat. Selanjutnya, selanjutnya ada rukun-rukun haji. Ibadah haji dalam perspektif fikih dapat dikatakan haji mabrur jika memenuhi beberapa rukun haji. Yang pertama ada ihram. Ihram artinya berniat mengerjakan haji atau umroh, bahkan keduanya sekaligus. Ihram wajib dimulai dari mikotnya, yaitu mikot zamani maupun mikot makani. Yang kedua ada wukuf di Arafah, berarti berhenti dari kesenangan dunia agar mengerti hakikat hidup sesuai ketentuannya. Yang ketiga ada tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Yang keempat ada sa'i. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang kelima ada tahalul. Tahalul yaitu mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai. Yang keenam tertib, artinya rukun haji yang terakhir ini harus dilakukan secara berurutan. Tidak boleh melompati atau tidak berurutan. Maaf, ini ada kotak hitam di sebelah kanan, jadi nggak kelihatan. Ini apa ya? Ya, kemudian yang D kriteria haji mabrur. Haji mabrur adalah ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal ini tercermin dari perilaku yang lebih baik setelah menunaikannya. Para ulama menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria untuk menilai apakah seseorang telah mencapai predikat haji mabrur. Di antaranya pertama melaksanakan rukun dan wajib haji dengan sempurna. Kemudian yang kedua menjaga diri dari dosa dan maksiat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perubahan perilaku positif setelah haji. Keempat, meningkatkan kepedulian sosial. Kelima, keikhlasan dalam niat dan tindakan. Keenam, menjaga kualitas ibadah setelah haji. Hikmah haji dalam berbagai aspek. Hikmah ibadah haji meliputi pembersihan dari dosa, pembelajaran kesabaran, ketekunan, dan kedisiplinan melalui berbagai ritual yang menantang secara fisik dan mental. Secara spiritual, haji mempererat hubungan dengan Allah, memberikan pengalaman pencerahan dan kedamaian batin, serta mengajarkan nilai kesederhanaan dan kerendahan hati. Nilai spiritual haji dalam kehidupan sosial. Nilai spiritual haji berdampak besar pada kehidupan sosial, seperti memperkuat persaudaraan universal antar umat muslim dari berbagai negara tanpa memandang perbedaan suku, budaya, atau status sosial. Haji mengajarkan toleransi, solidaritas, dan kepedulian sosial melalui interaksi dan kerjasama antar jamaah, serta mendorong amal dan kedermawaan. Selain itu, pengalaman bersama selama haji memperkaya wawasan budaya dan memperkuat nilai kemanusiaan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan, ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna dan ruang lingkup yang luas, tidak hanya sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai sarana pembinaan spiritual dan sosial bagi umat muslim. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, kami membuka 5 pertanyaan. Terima kasih.
Aku mau nanya dong. Iya, boleh. Perkenalkan saya Sinta Oliviana dengan NIM 2024 Pertanyaannya, apa aja sih tantangan fisik dan mental yang pasti dihadapi sama jemaah haji yang sedang melaksanakan haji? Oke, pertanyaannya kami tampung dulu ya. Oke. Yuk, yang So, lain kalau misalnya ada pertanyaan bisa di open mic atau di kolom chat. Aku udah di kolom chat ya, Mbak. Oke.
Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta. Pertanyaannya, apa tantangan fisik dan mental saat menunaikan ibadah haji? Tantangan fisik dan mental saat ibadah haji. Yang pertama ada tantangan fisik meliputi cuaca yang ekstrim yang sangat panas, aktivitas berjalan jauh dan berdiri lama, serta kelelahan akibat rangkaian ritual haji seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Yang selanjutnya tantangan mental, yaitu termasuk rindu keluarga, stres akibat kerumunan dan antrian panjang, serta tekanan psikologis menghadapi lingkungan asing dan kondisi padat. Oke, makasih Ratri. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Mbak Arini. Yang pertanyaannya, bagaimana eh, jamaah haji harus mempersiapkan diri agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan aman dan lancar. Mungkin yang pertama bisa mempersiapkan fisik. Jadi sebelum berangkat haji mungkin bisa olahraga rutin seperti jalan kaki dan jogging. Terus untuk persiapan mental, misalkan berdoa, terus baca Quran, terus melatih kesabaran dan pengendalian emosi selama menghadapi tekanan selama beribadah haji. Begitu, Mbak. Oke, makasih Mbak. Sama-sama. Nomor 3 ya. Nomor 3. Dampak cuaca ekstrim dan cara mengatasinya. Cuaca panas dan kering di tanah suci dapat menyebabkan dehidrasi dan kelelahan. Ya, cara mengatasinya salah satunya dengan cara yang paling sederhana yaitu cairan yang cukup, kemudian pakaian yang nyaman untuk dipakai dan juga eh, serta menghindari paparan sinar matahari yang terlalu lama dan secara langsung. Sudah? Gimana Mbak Nabila? Pertanyaan nomor 5. Baik, makasih Mas Budi. Untuk pertanyaan nomor 4 dari Mbak Rizka, ketika ibadah haji berlangsung, bagaimana peran petugas haji dalam membantu jamaah, terutama jemaah yang lansia selama pelaksanaan ibadah haji? Biasanya petugas haji itu membantu mengatur perjalanan, seperti memberikan bimbingan ritual, terus membantu jemaah lansia yang biasanya ada kesulitan fisik agar mereka bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan lancar. Dan petugas haji menyediakan fasilitas kesehatan, ya seperti contohnya mungkin kursi roda untuk pendampingan agar lansia terhindar dari masalah kesehatan selama ibadah haji. Gimana Mbak Rizka? Oke, terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Mbak Safina,
Apa saja kendala atau masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Kendala umum meliputi seperti kerumunan yang sangat padat, risiko penyebaran penyakit yang menular, cuaca ekstrim, serta masalah logistik dan transportasi. Mungkin solusinya yaitu seperti pengaturan yang ketat oleh panitia haji, edukasi kesehatan bagi jamaah, penerapan protokol kebersihan, dan pendampingan khusus bagi jamaah rentan seperti lansia dan yang memiliki penyakit kronis. Bagaimana Mbak Safina? Oke, terima kasih. Ya, Karena semua pertanyaan sudah terjawab, eh, kami dari kelompok satu mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bertanya, dan saya akan kembalikan kepada Pak Adi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much ya for all. I think it's a good presentation, uh, good question, good answer ya. Everything good discussion. Oke, kita coba review bersama diskusi kita pada pagi hari ini. Sama dari Miss Sinta ya. Apa tantangan fisik? Tantangan fisik, ya secara fisik sudah kelihatan lah ya. Artinya begini bahwa eh, perjalanan haji yang 40 hari itu ya, sesungguhnya yang benar-benar padat itu ya sekitar 25% ya, atau 10 hari ya, mulai hari eh, Tarwiyah, Arafah, ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, itu hari-hari yang sangat padat. Ya. Artinya apa? Ada sekitar 1 bulan malah ya, 30 hari itu ya waktu yang sebenarnya cukup luang ya. Nah, disinilah tantangannya memanage ya, memanage hari ini. Kita kenapa sih paling sebenarnya 2 minggu itu cukup ya sebenarnya, 10 sampai 14 hari itu cukup. Tapi kenapa harus 40 hari? Ya karena ada antrian pesawat dan lain-lain ya. Nah ini tantangannya mengelola, mengatur fisik ya. Eh, Ketika ada waktu luang ya gunakan untuk istirahat yang cukup ya. Ya, jangan terlalu banyak tidur juga ya. Ya, yang cukup mungkin secara teori 6 sampai 8 jam sehari itu gunakan di 30 hari itu ya. Nanti ketika eh, mulai masuk hari apa Tarwiyah Arafah itu nggak ada tidur sampai 8 jam, nggak bisa ya. Di 10 hari itu karena cukup berat, tapi 30 hari sangat lenggang ya. Ini kadang eh, tidak bisa mengatur ya, mengatur waktu yang cukup untuk istirahat. Kemudian mental ya. Ya, ini nanti ketika kita mengikuti manasik haji ya. Jadi setiap jamaah haji itu akan mendapatkan bimbingan selama 1 tahun sebelum menunaikan ibadah haji. Ya, kurang lebih 40 pertemuan lah. Ya, kita ada bahas terkait fikih juga, ya terkait apa budaya, bahasa lah. Ini mental ya, salah satu pengalaman menarik saya ketika saya mengunjungi salah satu toko ya, kemudian nggak jadi beli. Nah, ya, kan biasa lihat-lihat kan belum tentu beli. Nah, ketika saya nggak jadi beli, penjual-penjual itu rata-rata akan mengatakan anta miskin, ya, kamu miskin, ya, anta bahil, kamu kamu pelit. Nah, dengan suara yang agak lantang ya. Ya di sini mental kita diuji ya. Jangan baper lah ya. Jangan dibawa perasaan ya, ketika karena bagi mereka hal itu udah biasa. Mungkin kita kalau di Indonesia nggak ada nemui seperti itu ya.
ke pasar nggak jadi beli, ya nggak mungkin penjual di Indonesia ngomong Anda miskin, Anda bahil. Tapi kalau di Mekah, Madinah itu hal yang lumrah ya. Mental-mental ini ya harus kita siapkan ya. Jangan mudah baper. Nah, inilah pentingnya nanti ikut manasik haji ya, bimbingan selama 40 kali dalam setahun ya agar paham budaya di sana ya, cara mereka berkomunikasi ya. Ya, bahkan mereka para pedagang sedikit banyak bisa ya bahasa Indonesia. Karena tahu orang Indonesia itu yang paling senang belanja. Jadi para pedagangnya apalah kalau sekedar 1, 2, 3, 10 real, 20 real, dia akan mengucapkan dengan bahasa Indonesia. Padahal penduduk asli sana. Tapi ada juga eh, keturunan Indonesia yang tinggal di sana. Ya, fisik, ya nanti juga ada bimbingannya bagaimana menjaga fisik selama apa menunaikan ibadah haji. Ya, karena itu baiknya ya moga-moga ini semua yang hadir di sini ya diberi kesempatan menunaikan ibadah haji. Ya. Amin. Ya, kalau sudah daftar ya nanti ikuti ya seluruh rangkaian manasik haji karena penting kesiapan di sana. Kemudian bagaimana jamaah haji harus mempersiapkan diri agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan aman dan lancar. Ya tadi secara umum kuncinya ikuti manasik haji ya 1 tahun sebelum berangkat selama kurang lebih 40 pertemuan ya diikuti pengajian-pengajian manasik haji karena di situ berapa aspek disampaikan selain tadi masalah bahasa sana, budaya sana, masalah fikih juga disampaikan masalah kesehatan. Ada juga nanti yang mengisi dari dokter ya dari nakes atau tenaga kesehatan. Ya, termasuk eh, di sana nanti kita juga didampingi ya oleh tenaga kesehatan. Tadi ada ya pertanyaan itu. Dan nomor 3 ya, from Safina. Apa saja kendala atau masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji? Oh ya, ya tadi mungkin sudah ya yang sering terjadi eh, masalah ya. Masalah itu yang sering saya temui gitu, dan saya masuk dalam pembimbing haji itu biasanya masalah makanan ya. Ada keterlambatan catering ya. Itu yang paling sering dan dikeluhkan. Bahkan ketika saya 20 tahun lalu menunaikan ibadah haji, itu ada kelompok yang nggak kebagian makan. Sehingga akhirnya eh, ya beli sendiri, beli apa apa di warung ya, warung-warung atau situ. Ya, ini penting juga ada persiapan finansial ya. Barangkali nanti terjadi lagi keterlambatan atau bahkan tidak datang makanannya. Ya, ini biasanya dari catering yang tidak amanah. Beberapa tahun pernah terjadi, tapi semakin tahun semakin baik karena mereka yang pernah tidak amanah ya sudah tidak akan dikontrak lagi oleh Indonesia ya untuk melayani jamaah. Ini kemudian masalah yang sering terjadi ya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Masalah kesehatan ya sudah ada nakes ya. Oke. Bagaimana solusi yang dapat diterapkan? Ya, solusinya tadi. Bagi yang mau ibadah haji, ya, ikuti saja manasik haji. Karena insya Allah dengan semakin eh, banyaknya pengalaman yang sudah terjadi, kemudian kemajuan ilmu pengetahuan, ya pelayanan akan semakin baik ya. Bahkan ada ya lowongan bagi tenaga kesehatan yang ingin mendampingi. Jadi secara ini relatif makin baik lah. Seharusnya dari tahun ke tahun semakin baik. Kemudian from Rizka Rahma Saputri ya. Ketika ibadah haji berlangsung, bagaimana peran petugas haji? Oh, ya penting ini ya. Ketika ibadah haji berlangsung, bagaimana peran petugas haji? Eh, Petugas atau pembimbing ini? Ya oke ya.
pembimbing eh, dalam teknisnya di lapangan juga akan menjadi membagi ke dalam beberapa regu atau kelompok ya. Nanti satu regu sekitar 10 orang, satu kelompok sekitar 10 orang dipimpin oleh satu orang yang ditunjuk. Nah, ketuanya ini yang nanti berkoordinasi dengan petugas maupun pembimbing haji. Ini petugas haji mungkin maksudnya petugas kesehatan seperti itu ya. Kalau pembimbing haji kan dalam hal keagamaan. Ya, jadi pembimbing haji atau peran petugas haji dibantu oleh apa namanya ketua regu ya atau ketua kelompok. Ya, memang sengaja karena dalam kloter itu kan isinya banyak ya, sehingga untuk melancarkan koordinasi nanti akan dibuat regu dalam kelompok kecil. Nah, ketua regunya itulah yang nanti akan berkomunikasi dengan para petugas haji. Ya, kalau ada yang sakit, ya menghubungi petugas kesehatan. Kalau ihwal masalah keagamaan akan menghubungi pembimbing haji, terutama lansia. Ya sama. Jadi ya misalnya di anggota grup tersebut ada lansia, ya kemudian dia lebih intens ya. Nah inilah fungsinya kenapa dibuat regu. Dalam satu kelompok terbang ada beberapa kelompok atau regu yang dipimpin oleh satu. Ya, biasanya maksimal satu atau ketua regu membawai 10 jamaah ya, biar tertangani, ya, termasuk mendampingi lansia. Dulu di regu saya juga ada ya lansia yang kemudian sakit, ya padahal itu sudah mau ke Arafah ya, ya akhirnya ditandu ya sananya. Oke. Last question, number 5. Bagaimana cara mengatasi dampak dari cuaca ekstrim di tanah suci terhadap pelaksanaan ibadah haji? Ya ini nanti selama apa? Selama manasik haji, ya 1 tahun sebelum haji, dengan adanya bimbingan tadi, ya sudah akan diprediksi cuaca ekstrim pada hari hanya akan seperti apa ya, dan akan diberi apa? Ya bekal, termasuk apa saja yang harus dibawa, disiapkan di sana untuk mengatasi dampak ini. Ya, itulah pentingnya bagi para calon jamaah haji ya untuk tidak meremehkan mengikuti bimbingan haji atau manasik haji ya, 1 tahun sebelum haji ya sampai selama 1 tahun persis selesai langsung berangkat. Oke, sampai sini. Any question? Kalau tidak ada, ya mari kita bantu ya review materi saya. Ya, kalau ada question, ya boleh langsung open your mic, raise hand, or write in chat room ya. Didikan aktivitas ya ini profil singkat saya. Oke, ya saya sama dengan kalian masih mahasiswa. Saat ini saya masih studi di S3 Studi Islam UAD Yogyakarta. Di weekend ya, lama. Kemudian, oke, kita ulas sedikit ya, review sedikit terkait pemahaman kita tentang haji, ya, baik aspek lughawi maupun istilahi. Pertama dari bahasa, ya, al-qasdu. Nah, ma huwa al-hajj, al-hajj wa al-qasdu. Haji itu ya, menyengaja, ya nggak mungkin sampai tanah suci kok tidak disengaja. Ya mungkin saja, tapi sangat kecil ya. Kemudian setelah itu melalui istilah menyengaja pergi ilal Makkah, ya, menuju Makkah. Li ibadah untuk beribadah, tawaf, ya, sa'i, ta'lul, summa wukuf fi Arafah. Kemudian wukuf di Arafah. Ya, inilah puncak ibadah haji ya, wukuf di Arafah. Bukan tanggal 10 ya, bukan tanggal 10 Zulhijjah, bukan di hari kurban. Puncaknya haji justru pada tanggal 9 Zulhijjah ya. Kemudian mabit fi Musdalifah, ya. Mabit fi Mina,
bermalam di Mina, summa jumroh, kemudian melakukan jumroh pada dan tempat waktu yang telah ditentukan. Sedangkan umroh ya lebih sederhana ya, ziarah Mekah, mengunjungi Mekah untuk mengerjakan ya tawaf, sa'i, tahallul. Ya, secara sederhana ini ya gambarannya. Perbedaan antara haji wa umroh. Ada 3 perbedaan pokok. Pertama dari waktu, jelas ya umroh lebih fleksibel, anytime. Kemudian haji hanya di bulan Zulhijjah. Ya ini ada istihad juga yang eh, cukup nyeleneh ya, karena melihat apa antrian haji yang sampai 30 tahun, dia punya istihad usulan. Bagaimana kalau haji jangan hanya di bulan Zulhijjah? Kasihan yang antri sampai 30 tahun. Ini kan pemikiran liar ya. Ya, karena ini wilayahnya ibadah mahdoh, ibadah ibadah khusus. Ya, tidak ada ruang untuk melakukan inovasi. Pada ibadah khusus, ibadah mahdoh seperti puasa, haji, sholat, zakat, ya tidak ada ruang bagi kita untuk melakukan perubahan, mengurangi atau menambah. Bila tidak ada ketentuannya. Kalau sholat kan ada ketentuannya, seperti jamaah qashar, ya, ada ketentuannya. Karena kalau dirubah tanpa melihat ketentuan itu jadinya bid'ah. Karena kaidah fikih ibadah itu al aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadullu ala dalil. Ya, asal hukum ibadah itu haram. Ibadah itu hukum asalnya haram. Haram dikerjakan hatta yadullu ala dalil, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi bukan hanya bid'ah, haram. Kita haram beribadah jika tidak ada tuntunannya. Itu kaidah fikih ya. Kemudian yang kedua, rukun ya. Dari aspek rukun, ya rukun umroh lebih sederhana ya, hanya 4. Ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan haji ada tambahan wukuf fi Arafah, wukuf di Arafah, mabit fi Musdalifah, mabit di Musdalifah, wa mabit fi Mina, summa jumroh. Bagaimana hukumnya yang ketiga? Umroh sunnah, haji wajib manistato'a, bagi siapa yang mampu, bagi siapa yang istito'ah, diberi kemampuan. Oke, kita telusur nasnya ya. Nih, disyariatkannya haji ada dalam Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini ya yang dituju. Kalau yang nggak beriman, ya bukan yang dituju ya. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Ya ini memang syariat haji tapi tidak secara langsung. Ini artinya syariat untuk kita berislam secara sempurna. Berislam, ya artinya kafah itu memenuhi 5 arkanul Islam. Selain syahadat, sholat, puasa, zakat, haji ya, agar kafah, agar keislaman kita sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu sungguhnya musuh yang nyata bagimu. Ya, terkadang bagi mereka yang punya kemampuan finansial yang besar, tapi belum menunaikan ibadah haji, karena eman-eman ya, karena bisa jadi ya seluruh ongkos yang kita keluarkan, termasuk uang saku ya, bisa di angka 50 juta ya. Mungkin eman-eman ya, mending buat beli iPhone atau motor NMAX itu ya. Ya, ini tergoda oleh setan. Karena ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang kebalikannya.
Haji sering setiap tahun, haji furoda, haji plus, tapi zakat tidak mau, macam-macam ya. Ya, ya umat Islam macam-macam. Ada juga yang puasa Ramadan pasti ikut, tapi nggak sholat. Ya, itu artinya apa? Ya, ini tidak kafah. Udhulu fi silmi kafah. Untuk kafah ya 5 arkanul Islam itu, 5 rukun Islam ya ditunaikan ya. Nah, kemudian lebih spesifik definisi haji dalam HPT ya, Himpunan Keputusan Tarjih. Haji adalah salah satu min arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam yang diwajibkan bagi yang mampu, manistatoa. Oke, ini ada dalam Ali Imran 97. Tadi Al-Baqarah 208 syariat syariat haji secara tidak langsung. Ini mungkin pasnya syariat ibadah ya. Kemudian lebih dirinci di Ali Imran 97. Diceritakan dalam ayat ini fihi ayatum bainatum makom Ibrahim. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya itu ada makom Ibrahim ya, di Ka'bah ya, di sekitar Ka'bah. Wa man dakhalahu kana aminan. Saat itu jika memasukinya maka menjadi aman. Ada jaminan kalau ingin aman saat itu. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji merupakan kewajiban bagi manusia kepada Allah. Lillah ya walillahi, dan kepada Allah. Man istata'a, bagi siapa yang mampu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman mahasiswa, mampu yang seperti apa? Ilaihi sabila ya. Ada jalannya. Mampu finansial, kesehatan, mental tadi juga ya, fisik mental. Mentalnya baperan, nggak usah haji ya. Nah, siapa tahu setelah haji nggak jadi baperan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Barang siapa yang ingkari haji, maka sungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan dari semesta alam. Oke, next. Nas lain, dalil lain dari Al-Hajj ayat 27-28. Wa'adin finnas bil hajj. Jadi ini Allah berfirman kepada Nabi agar Nabi menyeru, wahai Muhammad, berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ya tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Apa ya? Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendarai unta yang kurus dan datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya, ini kalau untuk penduduk lokal masih ada ya, tapi yang lainnya sudah nggak ada. Dan jarang juga, saya kira udah hampir nggak ada ya, semua berkendara motor ya. Liyashhadu manafi'i lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ya. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah. Zikrullah, ingat Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki Allah. Ya. Fi ayyamin ma'lumah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Berupa binatang ternak, bahimatil an'am. Fakulu minha wa'timu al-ba's al-fakir. Makanlah sebagian daripadanya dan berikanlah untuk dibagikan pada orang-orang yang sengsara atau miskin. Nah ini ya tanggal 10 Zulhijjah. Ya jadi kurban itu bukan disembah atau dipersembahkan kepada Allah, tapi justru untuk manusia. Berbeda ya dengan misalnya dulu ada agama Yahudi kuno ya di Mesir. Itu setiap tahun ya mereka mencari perempuan paling cantik di daerah tersebut. Kemudian setelah terpilih, justru perempuan itu ditelenggamkan.
di Sungai Nil, ditenggelamkan di Sungai Nil sebagai sembahan untuk dewa-dewa Sungai Nil agar apa airnya melimpah terus. Kalau Islam kan beda, kita mengorbankan binatang bukan untuk Allah, bukan untuk dewa, tapi untuk manusia, untuk berbagi kepada manusia. Ada juga cara lain, ya, ya seperti di Indonesia ya, eh, ada tradisi menanam kepala kerbau. Ya. Kalau Islam nggak seperti itu. Islam justru kepala kerbaunya itu untuk manusia ya, bukan dipendem, kita makan, ya, makan bersama. Atau sedekah laut yang isinya tumpeng apa itu nasi kuning atau ayam ingkung, ya, itu harusnya untuk manusia saja ya, dibagikan kepada manusia lebih bermanfaat. Kalau mau sedekah laut isinya lebih baik diganti dengan makanan ikan, ya. Jadi kita berbagi kepada ikan. Kalau nasi kuning buat ikan ya kurang pas ya, ingkung atau apa tumpeng oke. Nah, ini sedikit ragam haji ya. Ada haji ifrad, ada haji kiron, haji tamattu. Nanti status kita sebagai haji apa? Ya, kita sudah dikasih tahu oleh pembimbing. Jadi kalau sebagai jamaah ya sekedar sebagai pengetahuan ya. Karena cukup rumit ini teorinya ya. Juga pembimbing aja. Kita tinggal mengikuti pembimbing haji. Ya, misalnya perbedaannya kalau ifrad itu haji dulu baru umroh. Kalau tamattu kebalikannya ya. Tamattu apa? Mengerjakan ibadah haji dengan didahului umroh. Tamattu kebalikannya, umroh dulu baru haji. Kalau kiron secara bersamaan. Ya. Tadi kan sudah tahu ya perbedaan antara haji dan umroh. Ya, berarti kalau ini nanti yang ifrad ini ya, umrohnya berarti setelah tanggal setelah jumroh ya, setelah tanggal 11, 12, enggak, setelah tanggal 10 ya. Artinya ya, tanggal 10 bisa setelah menunaikan ibadah haji, umroh ya. Kalau ini sebelum 10 Zulhijjah ya, yang tamattu. Kalau ini kiron secara bersama. Ada konsekuensinya masing-masing ya. Misalnya ifrad yang haji dulu dilakukan oleh orang yang membawa binatang kurban dari kampung asalnya. Ini penduduk lokal ya. Kalau kita orang Indonesia nggak mungkin bawa kambing, eh, sulit lah ya, mahal bawa kambing dari Indonesia. Bagi yang melakukan haji ifrad tidak dikenakan dam. Ya. Nabi pada waktu itu haji wada mengerjakan ifrad. Ya karena penduduk sana ya, ya pasti membawa. Kiron, ibadah haji dan ibadah umroh dikerjakan secara sekaligus atau bersama dengan satu niat. Bagi yang memilih haji kiron, tidak dikenakan dam karena menggabungkan haji dan umroh. Ini yang kena dam yang tamattu, mengerjakan ibadah haji dengan didahului oleh umroh. Mengerjakan ibadah haji dengan dahului umroh. Haji tamat ini dikerjakan oleh orang yang tidak membawa binatang kurban, ya seperti kita dari tempat asalnya, dan dia dikenakan dam. Nanti sudah otomatis ya di sana. Ya karena datangnya gasik, ya kita pasti umroh-umroh dulu ya. Jauh ada yang jauh hari sebelum puncaknya sebelum Dzulhijjah ya, mengerjakan umrah terlebih dahulu. Ini skip ya tadi sudah secara haji cukup detail tadi tentang Nabi Ibrahim, Ismail dan Muhammad. Ya ini beberapa tempat yang bisa kita kunjungi jika menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya mudah-mudahan ya kita bisa ke sana. Yang belum dan yang sudah bisa ke sana lagi. Amin. Makanya belajar yang serius ya, eh, kuasai ya, selain apa ya, ilmu hukum, bahasa Inggris itu ya, eh, kalau bisa TOEFL-nya 500 biar dapat beasiswa S2, beasiswa S3, ya, tolong dikuatkan itu bahasa Inggrisnya ya. Kemudian haji mabrur ya.
Suila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ditanya, ayul amali afdol, amal apakah yang paling utama? Qala, Nabi mengatakan, imanu billahi wa rasul, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Amal yang utama itu pertama, percaya kepada Allah dan Rasul. Summa mada, kemudian apa ya Rasul? Qala al jihadu fillah. Nabi mengatakan amal yang utama yang kedua adalah jihad fillah, jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Gila, kemudian mereka berkata, summa mada, kemudian apa ya Rasul? Qala al-hajj mabrur. Yang ketiga adalah haji yang mabrur. Ya, mabrur ya. Ini ada yang mengartikan mabrur itu diterima. Haji mabrur ya artinya haji kita diterima. Tapi ada juga ulama, ya, misalnya Prof. Nurholis Majid, cendekiawan Muslim, dia mengatakan mabrur ini diambil dari kata albir, yang berarti kebaikan. Mabrur itu ya berarti mengerjakan haji dengan niat yang baik, melaksanakan dengan baik, dan setelah haji menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum menunaikan ibadah haji. Ya, makanya kemudian dia sebut haji mabrur. Kalau sekedar diterima ya secara fikih, tapi belum tentu dapat merubah diri kita menjadi lebih baik akhlaknya, baik akhlak ma'allah, hablum minallah, maupun akhlak ma'al makhluk, akhlak kita terhadap makhluk, ya, hablum minal makhluk. Kemudian anna Rasulullah SAW masih sama ya, oleh muttafaqun alaih. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Muhammad Rasulullah SAW, qala bersabda, al umroh ilal umroh kafarah. Antara umroh dengan umroh, dosa kita diampuni. Lima bainahuma. Namun di sini dosa-dosa ini ya, dosa-dosa kita dengan Allah. Kalau dosa-dosa kita dengan manusia ya harus minta maaf kepada manusia. Lima bainahuma ya antara keduanya. Wal haju mabrur, sedangkan haji mabrur, laisa lahu, tidaklah baginya al jasa, pahala, kecuali surga ya. Pahalanya al jannah. Ciri-ciri haji mabrur, kiat-kiat mulai haji mabrur. Oke, kita dari mana dulu? Dari Jabir radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, al hajju mabrur laisa lahu jasa ilal jannah ya. Sama tadi ya. Balasan haji mabrur itu ya surga. Ila ya Rasulullah wa ma birruhu. Ya, albir ini tadi katakan ya, apa itu albirnya, kebaikannya? Qala sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am. Kebaikannya itu menjadi orang yang gemar berbagi makanan. Ya. Mungkin Pak Prabowo terinspirasi dari sini ya, memberi makan siang gratis. Wati bul kalam, dan ini tibu toyib ya, dan ucapan yang baik. Ya seperti sabda Nabi ya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik, kalau tidak diam. Perkataan kita dikaitkan dengan iman, ya, luar biasa. Wa fi riwayat Ahmad wal Baihaqi, dan dalam riwayat Ahmad dan Baihaqi, it'amu ta'am, kebaikan itu ya berbagi makanan, wa ifsa'us salam, dan menyebarkan salam. Ya, baik bilisan, menyebarkan salam dengan lisan, maupun bilhal atau bil arkan, menyebarkan salam atau menyebarkan keselamatan, ya, mendatangkan keselamatan bagi orang lain. Kiat-kiat meraih haji mabrur. Al-ikhlasu ruhul amal ya. Ini kiat yang paling elementer ya. Yang paling penting. Al-ikhlasu ruhul amal. Ikhlas itu ruhnya amal. Innamal a'malu binniat. Ya, ini ya dalam konteks ibadah mahdoh. Kalau dalam konteks muamalah dunawi ya,
Amal itu ada ulama yang berpendapat yang penting tujuan sosialnya yang tercapai. Kamu menolong orang baik, ya sudah pasti dapat pahala karena menolong ya. Dan pasti ya kemungkinan besar orang yang ditolong itu akan mendoakan kita ya. Sama ketika apa zakat itu ya. Kita menyetorkan zakat. Itu kan bagi apa lembaga zakat yang profesional kemudian akan menjawab dengan mendoakan kita. Ya kan pasti baik ya. Kemudian memahami manasik yang benar. Ya, ini penting ya. Karena itu cukup panjang waktunya. Ya walaupun hanya 40 pertemuan, tapi mungkin karena kesibukan ya hanya diselenggarakan di akhir pekan ya. Jumat, Sabtu, Ahad seperti itu. Melaksanakan rukun wajib dan sunnah jelas ya. Memperbanyak talbiyah, labaik Allahumma labaik, zikrullah, istighfar ya utamanya, dan kalimah-kalimah thayyibah. Ya, biasakan menggunakan kalimah thayyibah ya. Kalimah thayyibah ya kalimat jujur, santun ya termasuk secara tekstual apa Masya Allah ya, Subhanallah, Alhamdulillah, Bismillah itu biasakan dan menyebarkan salam ya, ifsa'us salam. Kemudian menjauhi hal-hal yang tidak maslahat. Ini penting ya kadang-kadang apa sih namanya ya? Karena banyak waktu luang ya di 40 hari itu bingung ya mau ngapain. Apa sih namanya itu bahasa gaulnya. Kemudian nomor 6 menggunakan cara dan harta yang halal dan wajib. Oh, itu udah pasti. Ini memahami manasik haji tadi sudah lah ya. Dari mikot sampai tawaf, kemudian hikmah ibadah haji. Ini PPT sudah saya upload nih di Edu. Bisa di-download kalau dibutuhkan untuk materi. Pertama jelas menguatkan ukhuwah Islamiyah. Di sana kita akan bertemu dengan umat muslim di seluruh dunia. Juga sebagai mengingat akan persamaan derajat di depan Allah. Juga untuk meningkatkan etos pengorbanan kita ya sebagai manusia. Tadi disampaikan mahasiswa ya menghilangkan atau apa tadi bahasanya? Menyembelih sifat-sifat egois. Kemudian makna spiritual haji bagi kehidupan sosial. Mengapa ya, untuk menunaikan atau untuk memanjatkan doa pada Tuhan harus jauh-jauh pergi ke Mekah. High cost ya, biaya tinggi ya, high time, waktu yang panjang ya, long time. Yes, banyak ya tenaga ya. Kenapa? Bukankah Allah itu maha mendengar ya, maha mengetahui, bahkan yang terbersit dalam hati kita. Ya ini kembali kepada udkhulu fi silmi kafah. Karena ini arkanul Islam. Ya tentu jika dilakukan dengan niat yang baik sesuai tuntunan, insya Allah kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa ya dari pergi ibadah haji. Kemudian secara psikologis, kenapa kita diminta menanggalkan pakaian kita sehari-hari dan diganti dengan pakaian ihram? Ya ini tadi ya ada mengingat sebagai apa ini ya persamaan derajat ya. Kemudian apa ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik dalam ritual tawaf? Ini kalangan sufi melakukan apa imajinasi ya. Menurut mereka ketika kita tawaf apa gambarannya itu seperti kita sedang menyapa Allah saat kita melambaikan tangan ke Hajar Aswad ya. Yang jauh kan melambaikan tangan, kalau yang dekat mencium Hajar Aswad. Kemudian apa yang kita dapatkan dengan melakukan wukuf di Arafah? Ya, wukuf di Arafah ini adalah puncak ibadah haji. Ya, bahkan ada yang mengatakan al-haju Arafah. Haji itu ya Arafah, di Arafah. Di situ kita beribadah ya
sholat zuhur, kemudian mendengarkan khutbah Arafah, dan berzikir ya, melakukan perenungan. Arafah ini kan dari kata Arafah, mengetahui. Ya, agar kita merenung, lebih mengetahui jati diri kita, bagaimana kehidupan kita selama ini, muamalah kita, ibadah kita, dan bagaimana ke depan ya. Ya tentu harus lebih baik daripada sebelum haji. Lebih baik ibadahnya, lebih baik muamalahnya. Apa saja pesan sosial yang ada dalam ibadah haji? Saya kira tadi sudah ya dari mahasiswa. Wah ini last slide ya, slide terakhir. Saya agak besarkan dikit, terlalu kecil tulisannya. Oke, resume. Esensi ibadah, ya, seluruh ibadah ya, termasuk haji, sholat, puasa, at-taqarrub ilallah. Itu merupakan sarana kita agar lebih dekat dengan Allah. Apa indikasi kedekatan kita dengan Allah? Ya, semakin banyak perintah yang kita kerjakan dan semakin banyak larangan yang kita jauhi. Ya, seberapa banyak perintahnya, seberapa banyak larangannya yang kita lakukan, yaitu indikator seberapa dekat kita dengan Allah. Ya, larangan yang kita jauhi, perintah yang kita jalankan, ya agar kita dekat dengan Allah. Namun, kedekatan kita pada Allah tidak selesai hanya pada dimensi muamalah Allah. Kata Allah tidak selesai kedekatan kita dengan Allah hanya dengan Allah semata. Hanya muamalah Allah, hanya hablum minallah. Ya, kekafahan Islam, kesempurnaan Islam, dan kewasatihan Islam mengharuskan kita juga menjaga hubungan baik dengan ciptaannya. Ya. Muamalah ma'annas, muamalah al-makhluk, hablum minallah, hablum minanas, wa hablum minal makhluk. Ya. Kita jaga baik hubungan kita dengan manusia juga ya, tidak cukup hanya dengan Allah. Ya, Islam selalu seperti itu ya. Kafah. Haji sebagai salah satu arkanul Islam diawali dengan dimensi vertikal ya. Sama dengan ibadah sholat, puasa juga seperti itu. Namun diakhiri dengan dimensi kurban. Dimensi horizontal yaitu berkurban untuk dibagikan ya pada mereka yang memerlukan. Ya. Kurbannya bukan untuk dewa-dewa ya, seperti tadi dewa di agama Mesir kuno ya, maupun dewa di laut, Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul kalau sakti ngapain dikasih makan ya? Dia bisa nyari makan sendiri ya. Oke, maaf ini poin ya. Ibadah kurban melatih kepekaan sosial kita ya, yang berujung membuat kita orang yang bersyukur, semakin bersyukur, menjadi orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih kepada ciptaan. Oke, last point. Haji bagi yang istitoah mampu hanya diwajibkan satu kali, tentu dengan hikmah agar kita tawazun atau seimbang antara ibadah mahdoh, ibadah khos dengan ibadah ghairu mahdoh atau ibadah umum atau muamalah duniawinya. Ketawazunan atau keseimbangan dalam ibadah akan menghadirkan kita menjadi ummatan wasaton. Al-Baqarah 143. Au khaira ummah. Ini Al-Imran 110. Ya, sama seperti doa setiap hari. Imbang mengejar tujuan ukhrawi dan imbang mengejar tujuan duniawi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Any response, any question? Jangan lupa untuk, sudah lewat ya absennya ya. Any question? Belum, Pak. Belum. Oke, saya kira itu nggih. Saya tadi hadal majlis bi qiraati hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Syukron kasiron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Iya, Pak. sama-sama.